Politik kantor dan ilmu hitam. Dunia kerja adalah arena politik yang sesungguhnya. Saya merasakannya secara langsung ketika saya diangkat menjadi presiden direktur. Usia saya yang lebih muda dan pencapaian karir yang cepat ternyata menimbulkan iri hati yang berujung pada serangan dari berbagai arah. Ujian pertama datang dalam bentuk fitnah keji di lingkungan kantor. Isu perselingkuhan, hingga tuduhan korupsi, sengaja dihembuskan untuk menjatuhkan saya di hadapan Dewan Komisaris. Namun, itu hanyalah permulaan. Ketika cara-cara profesional gagal untuk menjatuhkan saya, serangan pun beralih ke hal-hal yang menurut saya di luar nalar. 3 malam berturut-turut, suara ledakan misterius terdengar dari atap rumah saya. Puncaknya, istri saya tiba-tiba jatuh sakit. Dia berteriak histeris, suhu tubuhnya yang mendadak panas. Saya pun membawanya ke rumah sakit. Namun dokter di rumah sakit itu tidak dapat menemukan penjelasan medis apapun terkait yang dialaminya. Saat itulah saya merasa putus asa. Masalah ini sudah di luar jangkauan logika. Di tengah situasi genting tersebut, saya menghubungi guru spiritual saya, Gus Masar. Beliau adalah orang yang selama ini membimbing perjalanan karir di hidup saya. Beliau pun dengan tenang menjelaskan bahwa itu besar kemungkinannya adalah sebuah serangan gaib. Sebenarnya target utamanya adalah diri saya sendiri, namun serangan itu meleset hingga mengenai istri saya. Hal tersebut karena wasilah atau perlindungan batin yang sudah saya miliki. Kemudian saya segera mengontak asisten saya untuk segera reservasi tiket pesawat pulang pergi untuk Gus Masar. Rumah saya perlu dipagari. Begitulah kata Gus Masar. Singkat cerita, tibalah Gus Masar di rumah saya untuk melakukan pemagaran gaib. Alhamdulillah, istri saya yang tadinya sakit parah tanpa sebab, langsung tenang dan berangsur pulih. Energi hitam di rumah saya seolah sirna. Bantuan Gus Masar tidak hanya berhenti di situ. Beberapa direktur yang awalnya membangkang, kini menjadi patuh dan hormat. Di bawah bimbingan Gus Masar, saya tidak hanya selamat dari serangan, tetapi juga mampu memimpin perusahaan dengan kewibawaan penuh. Perusahaan terus profit dan kepercayaan Dewan Komisaris semakin kuat. Menurut saya, Gus Masar itu bukan hanya seorang pembimbing spiritual, tetapi juga seorang konselor kehidupan yang solusinya nyata dan terbukti. Semoga beliau senantiasa sehat agar bisa terus menjadi cahaya bagi banyak orang. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini.